Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Nunu Ibnudin Idat MSI selaku dosen mata kuliah Humas Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Salsa Indah Pratiwi dengan NPM 04411933 dari kelas Humas 3. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tantangan dan peluang Humas Pemasaran di era digital. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Revolusi Industri 4.0 atau revolusi generasi keempat ini telah mengubah perkembangan zaman menjadi lebih canggih, mudah, dan praktis. Kehidupan manusia saat ini sudah jauh lebih mudah karena kehadiran internet yang menjadi salah satu penunjang hidup sebagian besar orang di dunia. Karena dengan adanya internet dan teknologi digital, konektivitas manusia antar negara pun bisa dijangkau dengan mudah dan informasi pun bisa menyebar dengan cepat. Saat ini dunia telah mengalami perkembangan kembali yang dinamakan dengan revolusi society atau revolusi 5.0, di mana perubahan ini lebih besar dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan sebelumnya, termasuk perkembangan yang terjadi di dunia kehumasan, di mana public relation dituntut untuk ikut bertransformasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang ini. Sosial media menjadi salah satu hal utama yang harus dikuasai oleh praktisi public relation. Karena saat ini segala hal yang harus dilakukan oleh praktisi public relation membutuhkan kecanggihan dari teknologi digital seperti marketing, finance, human research, operation, dan tugas lainnya. Dengan kata lain, humas pemasaran dan sosial media khususnya internet sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran adalah suatu konsep yang menyangkut suatu sikap, mental, suatu cara berpikir yang membimbing Anda melakukan sesuatu yang tidak selalu menjual benda tetapi juga gagasan-gagasan, karir, tempat seperti pariwisata, rumah, lokasi industri, undang-undang, jasa seperti pengangkutan, penerbangan, kesehatan, kemudian hiburan, pertunjukan, pertandingan-pertandingan, dan kegiatan-kegiatan nirlaba lainnya. Menurut William J. Stanton tahun 2005, beliau menyatakan bahwa pemasaran adalah sistem total kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan keinginan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kedua, yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication merupakan sebuah proses komunikasi dalam rangka menyampaikan nilai produk atau brand kepada sasaran halayak yang kita ingin tuju. Marketing communication atau markom memiliki peran penting bagi pemasar. Bagi perusahaan, markom merupakan ujung tombak dalam mempublikasikan produk. Intinya, markom berguna untuk meningkatkan, menginformasikan, dan memujuk konsumen supaya menggunakan produknya. Yang ketiga ada humas pemasaran. Marketing public relation adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasi nilai, serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Tujuan utama dari marketing public relation bukan pada selling, seperti pada kegiatan periklanan, namun lebih kepada pemberian informasi, pendidikan, dan upaya peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu produk atau jasa atau perusahaan. Kemudian tantangan dan peluang humas pemasaran. Seorang humas merupakan komponen yang penting dalam pemasaran suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu, tantangan seorang humas dalam pemasaran ialah harus merencanakan dan mendistribusikan sebuah informasi secara sistematis dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola citra produk, di mana penyampaian informasi ini didesain untuk membangkitkan minat lebih tinggi pada konsumen atau perusahaan yang dapat melalui media informasi. Dalam kaitan dengan kegiatan pemasaran, sesungguhnya aktivitas public relation dalam pemasaran mampu memberikan nilai tambah terutama dalam beberapa cara, yaitu membangun daya tarik pasar sebelum munculnya periklanan di media, mendorong program komunikasi di mana tidak ada periklanan, menjadi sebagai contoh pemberitaan mengenai produk baru yang merupakan suatu peluang bagi para pemasar untuk mendapatkan publisitas dan mendramatisasikan produk tersebut sehingga akan meningkatkan keefektifan iklan tersebut. Dengan demikian, kegiatan pemasaran ini dapat memperteguh atau memperkuat pemasaran. Profesional PR merupakan
Profesional PR benar-benar meningkatkan upaya mereka. Pertama, meyakinkan klien atau klien potensial bahwa sejatinya PR mampu menghasilkan sesuatu, termasuk penjualan, sehingga tidak mengecewakan klien. Kedua, harus meningkatkan kemampuan diri dalam pemasaran digital. Ketiga, masalah mendasar dengan iklan adalah kredibilitas. Ini adalah penempatan berbayar. Itulah yang mempengaruhi pemasar influencer, sehingga yang harus dijaga adalah kredibilitas dari influencer tersebut. Kemudian era digitalisasi. Era digital ini adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Semakin banyaknya teknologi yang dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat akan berpindah dari teknologi yang sudah lama ke yang baru. Berikut adalah beberapa perkembangan digitalisasi. Yang pertama di bidang komunikasi. Bidang ini merupakan bidang yang paling pesat perkembangannya. Jika dahulu kita berkomunikasi hanya melalui SMS, maka sekarang kita dapat berkomunikasi secara bebas dan luas dengan menggunakan sebuah aplikasi dengan fitur yang sangat canggih. Kedua, aplikasi untuk bisnis. Jika dahulu perusahaan susah memasarkan produk kepada konsumen, sekarang teknologi digital memudahkan perusahaan untuk menjangkau konsumennya. E-commerce. Kehadiran aplikasi e-commerce ini dapat mendongkrak perekonomian. Aplikasi ini merupakan layanan penyedia produk dan barang dengan cara online lewat aplikasi atau website secara digital. Selanjutnya ada tantangan dan peluang humas pemasaran di era digitalisasi. PR online merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang membentuk masyarakat internet, PR online adalah aktivitas public relation yang dilakukan melalui media internet. Pada dasarnya, PR online juga melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Hal itu termasuk mesin pencari, search engine, blog, pencarian berita atau news search, forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Sedangkan PR offline berfokus pada media cetak, TV, radio, konferensi atau peristiwa lainnya dalam kehidupan nyata. Salah satu perbedaan antara PR online dan offline dalam pitching misalnya, sebelum melempar story ke wartawan cetak pada kegiatan PR offline, kalender, editorial, publikasi diteliti untuk melihat apakah ada peluang agar cerita tersebut bisa dimuat. Selanjutnya ada 3 kelebihan PR online apabila dibandingkan dengan PR offline. Yang pertama, kantor 24 jam berbeda dengan PR offline yang biasanya dibatasi jam dan hari kerja, maka PR online berlangsung 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Website dan sosial media perusahaan menjadi kantor yang selalu buka selama 24 jam setiap harinya. Yang kedua, respons cepat. Praktisi PR online menjadi semacam tim reaksi cepat yang siaga merespon order, masukan, keluhan, kritikan, atau apa saja yang disampaikan konsumen, klien, investor, dan publik. Respon ini jika dilakukan dengan baik akan membangun reputasi dan kredibilitas. PR online juga dengan cepat dan mudah bisa merespon pemberitaan, isu, atau apapun yang muncul di media online. Ketiga, interactivity adalah watak dari media online yang mengharuskan praktisi PR berinteraksi, mewakili lembaganya dengan publik, konsumen, atau klien. Sementara itu, menurut Arik Hanson, seorang konsultan digital PR Amerika menuliskan dalam blognya mengenai 10 keahlian yang harus dimiliki seorang PR online di masa depan. Antara lain, yang pertama, advertising copywriting. Praktisi PR wajib memiliki keahlian menulis naskah, iklan, atau promosi, termasuk mengelola sosial media, e-newsletters, Facebook, Google Ads, dan sebagainya. Kedua, video editing atau production. Praktisi PR wajib memiliki keahlian memproduksi dan mengedit video. Perusahaan harus memiliki akun YouTube guna berpromosi online lewat video yang diproduksi oleh PR. Yang ketiga ada mobile. Dalam beberapa tahun ke depan, praktisi PR profesional dituntut mampu bermain di dunia mobile guna menjalankan strategi promosi dan publikasi. Yang keempat ada social content creation atau curation. Praktisi PR masa depan wajib memiliki kemampuan mengemas konten sosial media. Yang kelima ada analytics atau praktisi PR profesional wajib memiliki kemampuan menganalisis audiens, pasar, konsumen, maupun publiknya.
Yang keenam ada CEO, di mana era digital menuntut setiap perusahaan, instansi, dan organisasi memiliki website, guna mendapatkan pengunjung yang banyak dan popularitas website. Praktisi PR yang bertugas mengelola website tersebut wajib memiliki keterampilan Search Engine Optimization atau SEO skills. Selain keterampilan mengelola konten yang unik, menarik, dan bermanfaat. Yang ketujuh ada speed to information. Kecepatan informasi harus diwaspadai oleh praktisi PR. Ia harus tanggap, responsif, dan mampu memonitor dinamika informasi terutama yang terkait dengan lembaganya. Pemanfaatan Google Alert misalnya menjadi hal wajib bagi praktisi Humas Pro. Yang kedelapan ada programming skill, di mana praktisi PR profesional masa depan dituntut memiliki keterampilan pemrograman seperti manipulasi atau kustomisasi kode CMS, WordPress, atau lainnya. Yang kesembilan ada managing virtual terms. Praktisi PR masa depan harus mampu membuat dan mengelola tim virtual dengan fokus pada hasil. Dan yang ke-10, blogger outreach, yaitu praktisi PR masa depan adalah merupakan seorang blogger juga. Ia harus mampu membuat blog dan mengelolanya dengan baik. Ulasan Arik Hansen di atas menjelaskan mengenai kemampuan yang harus dimiliki seorang praktisi PR dalam era digital. Dengan demikian, bisa dikatakan praktisi PR masa depan adalah praktisi PR era digital atau juga dikenal dengan istilah PR online. Namun sesungguhnya, PR online merupakan satu set keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari PR tradisional, yaitu PR offline. Karena PR online merupakan bagian internal dari PR yang mendukung keberadaan PR offline. Jadi, siapapun yang akrab dengan PR offline diharapkan tidak akan kesulitan belajar bagaimana mengimplementasikannya PR online untuk membangun hampir semua jenis aktivitas PR. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu, pada proses komunikasi pemasaran tentunya membutuhkan komunikasi yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam komunikasi sendiri terdapat istilah yang digunakan untuk memperlihatkan mengenai produk dari pemasar sampai kepada konsumen, di mana komunikasi pemasaran ini merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan bahwa produk memiliki nilai jual dan juga upaya penyebaran informasi tersebut bertujuan agar konsumen atau calon konsumen dapat menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Seorang humas merupakan komponen yang penting dalam pemasaran suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu, tantangan seorang humas dalam pemasaran ini ialah harus merencanakan dan mendistribusikan sebuah informasi secara sistematis dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola citra produk, di mana penyampaian informasi ini didesain untuk membangkitkan minat lebih tinggi pada konsumen atau perusahaan yang dapat melalui media informasi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.